Paket insentif tur Bandung Lembang Ciwidey 4 hari 3 malam. Tentang Rainbow Project. Rainbow Project didirikan pada tanggal 18 November 2019, yakni sebagai CV. Alamatnya di Jalan Tanjung Bunga nomor 246, Makassar, Sulawesi Selatan. Untuk emailnya rainbowpro@gmail.com dan untuk telepon yang bisa dihubungi yaitu 6281 944 228 973. Servis yang kami layani yaitu MICE atau Meeting Incentive Convention and Exhibition, ada roadshow, gathering, team building, entertainment, musik konser, gala dinner, wedding, dan lain-lain. Untuk strukturnya ada direktur utama. Direktur utama di bawahnya ada manajer dan diikuti oleh divisi keuangan, divisi produksi, divisi pemasaran, dan inventory. Kali ini adalah paket insentif tur 4 hari 3 malam Politeknik Pariwisata Makassar. Pesertanya berjumlah 100 orang pada tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan 2 Januari 2021. Bertempat di Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Untuk itinerary, Day 1, Arrival Bandung City Tour, lunch dinner. Dari Bandara Kertajati menuju Gedung Sate. Setelah itu menuju restoran lokal untuk makan siang. Setelah itu ke Heritage Factory Outlet untuk berbelanja dan ke hotel untuk check-in. Setelah check-in ke Jalan Asia Afrika Alun-Alun Bandung untuk jalan-jalan dan kembali lagi ke hotel. Untuk day 2 Bandung Lembang Tour, ini ada breakfast, lunch, dan dinner. Yang pertama itu makan pagi atau breakfast di hotel. Terus ke farmhouse susu Lembang, floating market Lembang. Terus makan siang di restoran lokal dan team building di Orchid Forest Cikolek dan kembali lagi ke hotel. Day 3 ada Ciwidey Tour, breakfast, lunch, and dinner. Dari hotel makan pagi ke Kawah Putih, terus makan siang di Glamping Lakeside Ranca Bali, kemudian ke perkebunan teh Ranca Bali, lanjut ke Ciamplas Walk untuk berbelanja dan kembali ke hotel. Day 4 ada shopping dan departure. Di sini ada breakfast dan lunch. Dari hotel check out menuju Pasar Baru, lalu ke toko oleh-oleh Kartika Sari. Di sini kita akan makan siang dan ke Bandara Kertajati. Rundownnya, Day 1 jam 9.30 diperkirakan sampai di Bandara Kertajati, bertemu dengan tour guide kami dan diberikan sambutan berupa welcome flower, lalu lanjut ke city tour. Diperkirakan sampai di Gedung Sate sekitar jam 12.20 waktu Indonesia Barat. Dan sedikit penjelasan tentang Gedung Sate. Gedung Sate merupakan landmark kota Bandung yang memiliki ciri khas ornamen tusuk sate di atapnya. Di sini kita bisa bersuah foto di depan gedungnya. Waktu yang diberikan selama 20 menit. Selanjutnya, makan siang jam 12.45 sampai jam 13.35 di Sajian Sunda Sambara Resto. Selanjutnya ada Heritage Factory Outlet, mulai dari jam 13.40 sampai jam 14.30 waktu Indonesia Barat. Di sini kita berwisata belanja karena factory outlet ini terkenal menyediakan aneka produk atau barang yang berkualitas dan juga bersahabat dengan dompet.
Selanjutnya ke hotel untuk check-in dan beristirahat sejenak sambil menunggu meeting, mulai dari jam 14.40 sampai 18.50. Ini cukup lama free programnya. Terus lanjut jalan-jalan malam di alun-alun Bandung, mulai dari jam 19.05 sampai jam 21.05. Sedikit penjelasan, Jalan Asia Afrika ini ada banyak spot foto yang bisa diabadikan, serta banyak atraksi cosplay yang memakai kostum hantu serta superhero. Di sana juga ada banyak kuliner pinggir jalan khas Bandung yang dapat dinikmati. Jadi sekalian di sini bisa dinner. Selanjutnya peserta akan dibawa kembali lagi ke hotel untuk beristirahat sampai esok hari. Untuk hari kedua ada Lembang Tour. Yang pertama itu mulai dari jam 8 sampai jam 9 ada breakfast dan siap-siap untuk ke DTW. Terus lanjut diperkirakan sampai di DTW pertama jam 9.30 sampai jam 9.30 sampainya, dan di DTW ini selesainya jam 10.50. DTW pertama yang kita datangi ada Farmhouse Susu Lembang. Daya tarik yang ada di sini adalah susunya. Sebelum masuk, peserta akan menukar voucher susu terlebih dahulu. Dan di sini ada banyak tempat untuk mengabadikan momen. Salah satu yang terkenal ada berfoto dengan memakai baju khas Belanda. Juga banyak terdapat souvenir shop di dalam DTW ini. Selanjutnya ada kita ke Floating Market Lembang. Ini juga sangat terkenal DTW-nya di Bandung. Diperkirakan sampainya itu jam 11 dan di sini waktunya cuman sampai 12.30, yaitu 1 jam 30 menit. Floating Market Lembang ini di dalamnya terdapat banyak jajanan yang dapat disantap dan menggunakan metode koin yang ditukar dengan uang terlebih dahulu. Juga terdapat banyak wahana untuk anak, spot foto memakai kimono dari Jepang, dan dapat menyewa transportasi air yang unik. Serta ada juga wahana kota mini dan taman bunga di dalamnya. Selanjutnya makan siang di Gubuk Makan Mang Engking di Bandung. Diperkirakan sampai jam 12.40. Di sini makan siang sekaligus istirahat sejenak karena ini seperti rest area. Di sini kita sampai jam 14.10 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya ada team building terakhir untuk hari kedua di Orchid Forest Cikole. Di sini peserta akan dibagi menjadi 10 tim yang berisi 10 orang. Adapun gamesnya antara lain ice breaking, bulldozer, opposite, atom bomb, dan estafet sarung. Bisa kita lihat contoh dari fotonya. Terakhir diperkirakan sampai di hotel sekitar jam 18.15. Di sini untuk beristirahat. Lanjut ke hari berikutnya. Ada hari ketiga, Ciwidey Tour. Seperti biasa makan pagi dari jam 8 sampai jam 9. Lanjut diperkirakan sampai di Kawah Putih itu jam 10.20 karena cukup lama turun ke daerah selatan. Sedikit penjelasan di Kawah Putih ini, di sini kita bisa mendapat pemandangan hamparan kawah berwarna putih yang sungguh menakjubkan. Tentu saja tempat ini akan menjadi tempat spot foto yang keren. Waktu di sini sampai jam 12.20. Lalu lanjut ke DTW selanjutnya. The Glamping Lakeside Ranca Bali. Ini juga terkenal di Ciwidey
di Ciwidey. Diperkirakan sampai jam 12.50. Di sini kita akan makan siang di Pinisi Resto. Restoran ini berbentuk kapal layar pinisi yang menghadap ke Situ Patenggang. Selain menikmati hidangan khas setempat, kita juga bisa melakukan aktivitas alam seperti memetik stroberi, bermain kelinci, dan lain-lain. Setelah itu kita selesai jam 15.20, lanjut ke perkebunan teh Ranca Bali. Di sini kita akan menghabiskan waktu dengan menikmati indahnya hamparan perkebunan teh sambil memotret-motret. Di sini juga ada local guide-nya, jadi dia akan menjelaskan tentang hamparan perkebunan teh tersebut. Di perkebunan teh Ranca Bali kita cuman sampai jam 16.35, cuman 1 jam. Selanjutnya kita ke Ciamplas Walk. Diperkirakan sampai jam 18.06. Di sini sekalian istirahat sholat makan dan jalan-jalan berbelanja. Perlu kita tahu di sekitar Ciamplas ini ada banyak toko yang menjual tas, baju, dan lain sebagainya murah-murah. Dan kita sampai di Ciamplas Walk itu jam 7.36 atau jam 19.36. Lanjut istirahat, kembali lagi ke hotel dan bersiap-siap untuk acara gala dinner. Gala dinernya diperkirakan selesai jam 23.00 waktu Indonesia Barat kalau tidak ngaret. Selanjutnya hari berikutnya, hari terakhir, di hotel seperti biasa jam 8 sampai jam 9 kita breakfast dan sekaligus check out. Lalu lanjut ke Pasar Baru Trade Center. Pasar Baru ini terkenal barangnya murah-murah dan banyak pilihan. Di sini kita mulai dari jam 9.15 sampai jam 11.15 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya ke toko roti terkenal di Bandung, yaitu Kartika Sari. Ini Kartika Sari terkenal dengan bagelannya. Kita dari jam 12.20 sampai 12.50. Di sini kita akan makan siang karena ada pilihan makan siang di sini. Lanjut kembali lagi ke Bandara Kertajati. Diperkirakan sampai jam 15.20 dan diperkirakan sampai di Bandara Sultan Hasanuddin itu jam 18.00 waktu Indonesia Tengah, dan setelah itu transfer out. Untuk tour komponen day 1, day 2 sampai day 4 itu transportasinya 6 juta karena kita memakai 3 bus. Masing-masing bus itu harganya 2 juta. Terus untuk day 1 itu ada toll fee dari Bandara Kertajati ke Kota Bandung, itu diperkirakan totalnya 200.000. Untuk Bandara Kertajati ada biaya parkir 15.000, ada biaya porlap 50.000. Untuk guide dari hari ke-1 sampai hari ke-3 itu 500.000. Untuk hari terakhir 250 karena tidak 1 hari. Terus refreshment itu setiap hari ada 35.000. Untuk gedung sate ada biaya parkir 30.000, ada entrance fee-nya 10.000, dan donasi 50.000 kita berikan. Restoran lokal parking fee 30.000, heritage biaya parkirnya juga 30.000. Untuk Asia Afrika ini mahal karena di sana orang-orangnya pilih-pilih, jadi kita kasih 60.000. Untuk day 2 biaya parkir di farmhouse 20.000, ada biaya masuk, tiket masuknya itu 20.000. Floating market sama dengan farmhouse 20.000 parkir dan tiket masuk 20.000 juga.
Untuk gubuk makan Mang Engking 60.000 biaya parkirnya. Untuk Orchid Forest biaya parkirnya 50.000 karena cukup lama. Dan tiket masuknya itu 30.000. Untuk day 3 ada ini saya dulu. Untuk day 1 itu lunchnya ada 50.000. Sama dengan day 3 50.000 juga, tapi day 2 itu 80.000. Untuk dinner itu di Asia Afrika kita totalkan 70.000. Untuk day 2 60.000. Hotelnya itu per hari 1.200.000. Dan venue meeting di hari pertama itu 8 juta. Dan harga welcome flower itu 50.000. Kita memberikan miscellaneous charge setiap hari itu sebesar 300.000. Untuk Orchid Forest itu kita di team building kita pakai uniform, seharga 80.000 satu paket baju, jadi totalnya 8 juta. Untuk gamesnya tuh totalnya semua 500.000. Untuk hadiahnya dari games itu 500.000. Dan venue team buildingnya itu 2.500.000. Lanjut hari ketiga sama transportasinya 6 juta. Ada biaya tol di hari ketiga dari kota Bandung ke Ciwidey itu kita lewat tol, jadi totalnya 150.000. Ada parkir di Kawah Putih 60.000. Ada entrance car karena menuju ke Kawah Putihnya itu kita harus menaiki mobil seperti angkot, seharga 15.000 satu mobil. Kita sewa 10 mobil jadi 150.000. Biaya tiket masuknya 20.000. Refreshmentnya sama, guide-nya sama. Untuk glamping site biaya parkir 60.000, tiket masuknya 20.000. Perkebunan teh biaya parkir 60.000, entrance fee-nya 10. Ada local guide, tadi saya sudah bilang 30.000. Di Ciamplas Walk parkirnya 30.000. Untuk day 4 ada tol fee dari kota Bandung ke bandara sebesar 200.000 sama dengan hari pertama. Biaya parkir di Pasar Baru 30.000. Biaya parkir di Kartikasari 30.000. Biaya parkir di bandara 15.000. Dan ada juga porlep 50.000 di bandara. Jadi totalnya untuk transportasi itu totalnya 24 juta. Tol fee 550.000, parking fee 600.000, porlep 100.000, entrance car 150.000, entrance fee 130.000, guide 1.750.000, local guide 30.000, donation 50.000, refreshment 140.000, lunch 230.000, dinner 130.000, gala dinner 12.500.000, hotel 3.600.000, uniform 8 juta, games 500.000, gift 500.000, venue 10.500.000, welcome flower 50.000, equipment 8 juta, miscellaneous charge 1.200.000. Maaf tadi saya lupa menjelaskan yang ini. Di Glamping Lakeside itu kita lunch sebesar 50.000. Dan day 3 itu ada gala dinner, jumlahnya semua 12.500.000. Hotelnya sama. Equipmentnya di day 3 itu ada 8 juta untuk gala dinner. Equipment di sini ada tampilan-tampilan entertainment yang akan kita berikan dan MC. Dan
Untuk day 4 Kartika Sari lunchnya itu 50.000. Oke, untuk total dari fixed cost itu 65.430.000 dan variable cost 9.280.000. Dan total cost dari rumus variable cost tambah fixed cost tambah variable cost kali N per N, kita dapat 9.934.300 per pax-nya. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.